Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Syafna Syakila, NIM saya 4612109193, Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Mercu Buana. Latar belakang. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaannya, bahasa Indonesia berhasil membangkitkan diri dengan semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesamanya. Bahasa digunakan untuk menyampaikan isi pikiran, pesan, ide, atau gagasan kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan. Mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia? Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang resmi milik bangsa Indonesia yang memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang paling mudah untuk dipelajari dan dimengerti karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada, tambahan partikel di setiap kata, perubahan kata akibat perbedaan waktu seperti yang terdapat pada beberapa bahasa milik negara lain, sehingga bahasa Indonesia mudah dipahami. Mengapa warga asing berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia? Alasannya karena bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Mereka khususnya adalah para seniman serta pelajar yang berminat melakukan penelitian terhadap kebudayaan bangsa Indonesia yang dituntut untuk mengerti bahasa Indonesia. Bahkan warga negara asing sangat memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi terhadap budaya di Indonesia. Jika dibandingkan dengan warga negara Indonesia sendiri, hal tersebut yang membuat mereka ingin belajar bahasa Indonesia agar mereka dapat lebih mudah lagi dalam mempelajari budaya yang ada di Indonesia. Tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi merupakan suatu kondisi yang di mana segala sesuatu mengalami perubahan secara global atau mendunia. Globalisasi ini terjadi disebabkan dengan adanya dorongan dari perkembangan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat. Informasi dan pengetahuan merupakan kebutuhan manusia yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya era globalisasi. Dalam menggunakan bahasa Indonesia, banyak sekali orang yang belum memperdulikan atau menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahkan, orang itu adalah orang Indonesia sendiri. Hal tersebut akan membuat menghambatnya pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Perkembangan teknologi informasi seperti internet yang terdapat di dalamnya berbagai macam media sosial, di mana sebagian besar masyarakat telah terjun ke dalamnya, dan pada akhirnya memicu mereka untuk memakai bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah dalam berbahasa Indonesia yang benar, serta tidak menggunakan bahasa yang baku.
Dalam era globalisasi, bahasa Indonesia berperan sebagai tameng bagi negara Indonesia, agar Indonesia tidak kehilangan jati dirinya. Peran bahasa Indonesia dalam era globalisasi terlihat pada bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan negara. Bahasa Indonesia yang memiliki nilai-nilai sosial dan budaya luhur bangsa. Dengan adanya nilai yang dimiliki tersebut, telah menandakan bahwa hal tersebut merupakan cerminan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi serta mempertahankan nilai sosial dan juga budaya luhur bangsa. Apa kehebatan yang dimiliki bahasa Indonesia di dunia? Yang pertama, salah satu bahasa yang paling populer di Australia. Bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan negara Australia. Lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi yang mereka ajarkan. Yang kedua, sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam. Pada bulan Desember tahun 2007, pemerintah daerah Ho Chi Minh City, Vietnam, mengumumkan bahwa bahasa Indonesia akan menjadi bahasa kedua secara resmi di Vietnam. Yang ketiga, bahasa terbanyak digunakan di Wikipedia dan WordPress. Para Wikipediawan yang bernama Ivan Lanin mengungkapkan bahwa Wikipedia Indonesia kini berada di peringkat 26 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Wikipedia Bahasa Indonesia menduduki peringkat ketiga pada tingkat Asia setelah Jepang dan Mandarin. WordPress juga telah mencatat bahwa bahasa Indonesia menjadi yang ketiga terbanyak digunakan dalam tayangan artikel blog di WordPress. Telah berjumlah ada sekitar 1,7 juta situs yang telah menggunakan platform WordPress dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan rata-rata diakses mencapai 200 juta per bulan. Itu berarti sekitar 3,5% dari seluruh pengguna WordPress telah mengakses layanan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kesimpulannya, bahasa Indonesia banyak diminati bangsa-bangsa negara lain karena bahasa Indonesia memiliki keunikan serta dalam kehidupan sehari-hari. Hampir di setiap aktivitas yang kita lakukan, baik secara lisan, tulisan, maupun bahasa tubuh, kita menggunakan bahasa. Semua bangsa pasti memiliki bahasanya sendiri. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang memiliki kosakata yang mudah untuk dipahami atau dipelajari. Maka banyak dari bangsa negara lain yang minat akan belajar bahasa Indonesia serta mencari tahu kebudayaan Indonesia. Sarannya, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga karena bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa negara lain. Sehingga kita harus melestarikan bahasa kita, bahasa Indonesia, serta perlu kesadaran bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan tutur kata yang baik dan benar. Sekian presentasi tugas besar 2 Bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih.